Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Yuk kita buka bukunya halaman 113. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Anak-anak, terlihat siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Nah, ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian menghormati guru dan menyayangi teman? Saat belajar kelompok, ibu guru meminta Siti, Dayu, dan Beni untuk membaca teks drama. Judul teks dramanya itu Si Ulat dan Si Semut. Yuk anak-anak, kita baca teks drama tersebut ya. Teks drama Si Ulat dan Si Semut dibuat oleh Kak Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam nyam nyam. Pasti rasanya manis. Coba Si ulat bersiap menyantap apel itu. Tiba-tiba datanglah si semut. Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Si ulat pun menjawab, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua." Si semut tidak terima. Dia pun marah. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Si ulat pun ikut marah. "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Siapa takut? Kata si semut. "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Kata si ulat. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Mereka melihat seorang anak. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si semut pun berkata, Ada juga yang memakan apel ini. Si ulat pun berkata,
Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat pun terdiam lalu berpikir. Tiba-tiba si semut mendapatkan ide. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Si ulat pun menyetujui idenya si semut. Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak pun ketakutan. Tolong, ada hewan aneh, tolong. Si anak lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat pun tertawa. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Akhirnya si semut dan si ulat tidak berkelahi dan memakan apel bersama. Seru ya cerita si semut dan si ulat. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Iya, karena mereka saling berebut apel. Kemudian, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Iya, karena apel yang mereka mau makan itu mau diambil oleh siapa? Iya, oleh seorang anak. Jadi, supaya apelnya tidak diambil anak itu, mereka pun bekerja sama. Nah, yang ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Iya, kalau kita bersikap sombong kepada teman, otomatis teman kita tidak suka dengan kita. Nah, teman-teman akan menjauhi kita. Jadi, kita tidak boleh menjadi anak yang sombong ya. Dan yang keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Nah, tadi si semut itu dia serakah, padahal si ulat ingin berbagi apelnya. Tapi semut berkata, tidak boleh, ini milik aku sendiri. Nah, kalau kita bersikap serakah kepada teman, teman-teman juga akan menjauhi kita, tidak suka dengan kita, dan teman juga tidak mau berbagi kepada kita. Nah, itu akibat kalau kita serakah kepada teman dan orang lain. Dan yang terakhir, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Kita sebagai manusia disebut makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya pada saat belajar, pastinya kita memerlukan bantuan ibu guru dan orang tua untuk memahami materi. Jadi dapat disimpulkan kalau kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun teman. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, jadi kita tidak dapat hidup sendiri ya. Hari ini, ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap bahan-bahan yang digunakan adalah. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Nah, ini ada bahan-bahan yang dibeli siswa untuk membuat prakarya. Ada biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Biji jagung harganya Rp1.000. Kacang tanah harganya Rp1.000. Kacang kedelai harganya Rp2.000. Dan kacang hijau harganya Rp1.000. Nah, anak-anak,
Sekarang kalian tuliskan harga setiap barang-barang di tabel ini. Kemudian kalian jumlahkan ya. Setelah kalian menuliskan harga dan menjumlahkannya, silakan kalian mengurutkan harga yang paling murah hingga yang paling mahal. Setelah membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Nah, ini ada bahan-bahannya. Ada kertas, harganya Rp500. Ada lem, harganya Rp1.000. Pulpen, harganya Rp1.000. Gunting, harganya Rp1.000. Dan penggaris, harganya Rp500. Nah, sekarang sama seperti tadi. Kalian silahkan menulis harga setiap barang. Kemudian jumlahkan harga barang-barang tersebut. Prakarya yang dibuat Siti dan teman-temannya yaitu sebuah bingkai yang dihiasi dengan biji-bijian. Jadi, untuk membuat prakarya itu kita dapat membutuhkan alat seperti kertas gulung atau karton, kemudian ada lem, kemudian ada pena atau pulpen. Selanjutnya kita bisa menggunakan gunting untuk memotong kertas dan menggunakan penggaris. Itu alat-alatnya. Kemudian untuk bahannya kita bisa menggunakan biji-bijian yang seperti Udin, Siti dan teman-temannya tadi membeli seperti biji jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menjadi anak yang sombong dan serakah. Pastinya kita juga harus saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti perlu bantuan Allah pastinya, dan kita perlu bantuan orang lain. Jadi kita harus saling tolong-menolong. Baiklah, kita sampai di sini pembelajaran 1 untuk subtema 4. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Yuk, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.